Halaman depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta mendadak menjadi sorotan nasional. Sejak pagi, para wartawan sudah berbaris rapi, membawa kamera, mikrofon, dan catatan untuk menanti kehadiran Bupati Pati, Sudewo, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek jalur kereta api. Saat matahari mulai condong ke barat, kerumunan wartawan semakin rapat di jalur keluar. Semua menunggu momen Sudewo muncul agar bisa melemparkan pertanyaan langsung. Doorstop interview yang selama ini sering jadi panggung utama berita. Namun, ketika Sudewo keluar dari pintu pemeriksaan, suasana yang awalnya terkendali berubah menjadi tegang. Di sisi kiri dan kanan Bupati tampak dua ajudan setia. Yang satu mengenakan kemeja coklat polos, satunya lagi berbaju batik coklat. Kemana lu? Bukan, Pak. Iya lo, weh. Aku. Udah. Kenapa? Jurnalistik lu. Lu kenapa lu? Di jalan, Pak. Santai aja dong. Ketawa lu banyak. Apa? Ada yang jatuh nih. Ada yang jatuh nih. Mereka berjalan rapat seolah menjadi tameng hidup bagi sang bupati. Begitu wartawan merangsek mendekat, mikrofon diarahkan, kamera menyorot, dua ajudan itu langsung bereaksi. Dengan tangan terentang, mereka menutup lensa kamera, mendorong mikrofon, bahkan menghalangi jalur wartawan yang hendak mendekat. "Jangan dorong-dorong, ini ruang publik," teriak seorang jurnalis dengan nada keras. Namun ajudan Sudewo tak bergeming. Gerakan mereka semakin agresif, menutup hampir semua sudut pandang kamera. Wartawan pun mulai kesal. Suara-suara protes semakin ramai, sorak-sorai terdengar di halaman gedung anti rasuah itu. Ketegangan memuncak ketika salah satu jurnalis merasa didorong terlalu keras. Ia membalas dengan menepis tangan ajudan. Sekejap kemudian, adu mulut berubah menjadi adu jontos. Seorang ajudan yang berbaju batik coklat melayangkan bogem mentah. Kamera bergetar, suara teriakan memecah udara. Bukan. Iya lo, weh. Aku. Udah. Kenapa? Jurnalistik lu. Lu kenapa lu? Di jalan, Pak. Santai aja dong. Ketawa lu banyak. Di tengah keributan itu muncul sosok Ahmad Hussein, tokoh masyarakat Pati yang sejak awal ikut hadir memantau jalannya pemeriksaan. Hussein berusaha menjadi penengah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Cukup, jangan bikin malu Pati di depan publik nasional. Ini gedung KPK, bukan arena tinju." Namun nahas, dalam kekacauan itu, satu pukulan liar yang dilayangkan ajudan meleset mengenai Hussein. Bogem itu mendarat di pelipisnya. Hussein terhuyung ke belakang, wajahnya menahan sakit. Beberapa orang langsung menolongnya. Sementara petugas keamanan KPK bergerak cepat menarik mundur para ajudan yang semakin tak terkendali. Situasi akhirnya bisa diredam. Di tengah keributan yang baru saja reda, Bupati Sudewo masuk ke mobil dinasnya, Innova Zenix hitam, B2576 WFA. Para wartawan masih berusaha mengejar dengan pertanyaan. Dari balik kaca mobil yang sempat diturunkan sebentar, Sudewo hanya menjawab singkat, "Saya dimintai keterangan terkait kereta api." Gimana Pak pemeriksaan hari ini Pak? Permisi juga jangan salah. Saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa? Terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa Pak? Nggak ada pengembalian. Tidak ada. Bermula dari ketegangan itu dan beberapa kali pemudaan yang Sudewo lakukan dari kasus proyek kereta api, kali ini menimbulkan pemanasan semakin membesar. Kericuhan di halaman KPK itu hanyalah potongan kecil dari persoalan besar yang menjerat nama Sudewo. Menurut keterangan resmi juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Sudewo fokus pada pengetahuan sang bupati terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek pembangunan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.
Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek, jelas Budi. Meski hingga kini KPK belum membeberkan lebih detail keterlibatan langsung Sudewo, publik tahu bahwa nama Bupati Pati itu tidak muncul begitu saja. Awal mula kasus, OTT 2023. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang. OTT tersebut membuka tabir dugaan korupsi berjamaah di tubuh proyek strategis nasional. Proyek-proyek besar di berbagai daerah Indonesia diduga dijadikan ladang basah bagi oknum pejabat. Beberapa proyek yang masuk dalam lingkaran kasus antara lain, pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadiporo, Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Dalam skema itu, muncul dugaan kuat adanya praktik pengaturan lelang dan fee proyek yang dialirkan ke sejumlah pihak, baik di pusat maupun daerah. Nama Bupati Pati, Sudewo, ikut terseret karena wilayahnya merupakan bagian strategis dari jalur kereta yang tengah dibangun. Selain menghadapi sorotan hukum, Sudewo juga berhadapan dengan gelombang penolakan di daerahnya sendiri. Berkali-kali, warga Pati turun ke jalan, menuntut agar bupatinya dilengserkan. Alasannya cukup jelas. Tudingan korupsi. Nama Sudewo terlalu sering dikaitkan dengan proyek bermasalah. Kasus kereta api ini hanya mempertebal citra buruknya. Kebijakan tak pro rakyat. Banyak kebijakan daerah yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu. Sementara petani, nelayan, dan masyarakat kecil justru merasa semakin terpinggirkan. Bahkan DPC Gerindra Kabupaten Pati yang menjadi partai pengusung Sudewo sudah mengusulkan pemecatan dirinya ke tingkat pusat. Bagi warga, kepercayaan sudah runtuh dan satu-satunya jalan adalah melengserkan pemimpin yang dianggap tak lagi layak duduk di kursi bupati. Keributan yang terjadi di halaman KPK itu hanyalah wajah kecil dari masalah besar yang dihadapi Sudewo. Dari ajudan yang adu jontos dengan wartawan sampai desakan warga yang ingin melengserkannya, semua menegaskan bahwa posisi Sudewo kini berada di ujung tanduk. Publik menunggu apakah KPK akan menemukan bukti kuat untuk menjeratnya dalam kasus korupsi proyek kereta api, ataukah ia masih bisa bertahan meski kepercayaan rakyatnya sendiri sudah runtuh. Yang jelas, setiap langkah Sudewo kini terus disorot, dan insiden di depan KPK itu akan selalu dikenang sebagai simbol betapa kuasa bisa berubah menjadi aib ketika kebenaran dipertanyakan dan rakyat tak lagi percaya.